Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedarapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama katakan satu-satunya yang ku andal. Oh, satu-satunya percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang saya undang untuk kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Benar, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Benar Tuhan, benar Tuhan. Bapak Ibu, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi semua yang bisa menyaksikan ibadah online GBI Pantai Mutiara pada pagi hari ini. Saya percaya hari-hari ini kita semua senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tadi pagi waktu dari perjalanan dari rumah menuju ke tempat ini, di jalan tol khususnya, ada satu pujian yang kembali Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi waktu sebelum berangkat di rumah juga Tuhan taruh lagu ini. Bagi saya pribadi, saudara, ketika Tuhan taruh satu lagu dan ketika roh, jiwa dan tubuh saya bersatu meresponi, saya percaya itulah Tuhan yang Tuhan mau. Dan saya tanpa terasa saya berdoa di tol, Tuhan,
Saya nggak punya saudara yang sedang lagi kena pandemi ini atau lagi di ICU. Puji Tuhan kami semua sehat. Tapi kenapa air mata tak henti-hentinya mengalir? Dan sepanjang perjalanan Tuhan bawa saya untuk berdoa. Doakan mereka. Doakan. Memang usia kita, usia manusia di tangan Tuhan. Kalaupun saudara sedang mengalaminya, mungkin saudara sedang mengalami kehilangan orang-orang saudara kasih, relakan. Relakan dia pergi. Mari sekarang kita perhatikan hidup kita. Kalaupun saat ini mungkin ada orang-orang kita kasihi sedang di dalam pergumulan, di dalam masalah pandemi ini, mari kita sama-sama doakan. Ini yang saya doakan sepanjang perjalanan Tuhan. Kalau roh maut yang sedang mengincar mereka, hamba berdoa, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kalau roh maut mengincar jemaat-Mu, kalau roh maut mengincar orang yang sedang kami kasih melalui pandemi ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Saudara, mari saya ajak semua, saudara saya menyaksikan tayangan ini. Saya tadi di tempat ini, di mana ibadah ini disiarkan secara online, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sikap hati yang berdoa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Yes, benar Tuhan. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Mari dengan penuh iman katakan saudara. Ku yakin Tuhan. Yes. Walaupun situasinya tidak menunjukkan seperti, tapi percayalah, percayalah. Burung di udara, Tuhan pelihara. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, ya Tuhan, sebelai rambutku tak akan terjatuh. Benar, benar Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan selalu menolongku, selalu tolong jemaat-Mu Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan. Yesus tolong gereja, tolong bangsa kami, tolong negeri kami. Mari lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu selalu menjaga. Amin, amin Tuhan. Lagi mari bersama-sama katakan dengan penuh iman percaya, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk setiap mereka, umat-Mu semua yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah online ini, maka Tuhan tolong, Tuhan jaga mereka. Kalaupun ada di antara kerabat saudara mereka yang terbaring sakit,
Roh maut tidak berkuasa atas mereka. Engkau menolong, Engkau menjaga Tuhan. Mari saudara sedang mengikuti ibadah ini. Mungkin keadaanmu baik-baik saja, tapi ada orang-orang yang kau kasihi, atau mungkin orang-orang yang kau kenal sedang dalam pergumulan untuk lepas dari pandemi ini. Mari doakan, doakan. Tolak roh maut dari kehidupan mereka. Tolak roh maut itu di dalam nama Yesus. Tuhan punya banyak cara menyembuhkan dan memulihkan mereka. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Atau mungkin kau yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, kau sendiri sedang sakit. Kau sedang bergumul dengan sakit penyakitmu. Dengar baik firman Tuhan. Tuhan selalu menolongmu. Tanpa seizinnya, selai rambutmu pun tidak akan dibiarkannya jatuh. Roh maut tidak berkuasa atas hidupmu. Tuhan yang memegang kendali dan otoritas atas hidupmu. Yesus, 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 Yesus. Berkati jemaatmu, berkati gerejamu, GBI Pantai Mutiara, beserta seluruh pengajaran jemaat. Tuhan berkati yang setiap mereka yang sedang mengikuti ibadah ini. Turun berkat-Mu, kekuatan daripada-Mu Tuhan, kekuatan daripada-Mu, untuk kami boleh tetap teguh, tetap kuat, dan tetap berani menghadapi apapun yang terjadi di sekeliling kami hari-hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan selalu menolongku, lalu yes, amin. Engkau menolong usaha kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, pernikahan kami, pelayanan kami. Engkau menolong Tuhan, Engkau selalu menolong. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu untuk kami yang di tempat ini, bahkan kami yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan mengikuti ibadah online ini. Urapan-Mu yang telah menguatkan kami, meneguhkan kami kembali di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Hamba hanya alat, hambanya saluran di tangan-Mu. Berikan hamba ketaatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu sendiri, dan bukan sekedar logika atau pemahaman-pemahaman pribadi,
tapi isi hati Tuhan sampaikan dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Pastor Wijaya selaku Gembala Jemaat GB Pantai Mutiara, dan juga Ibu dan seluruh pengerja bahkan jemaat Tuhan. Ada suatu anugerah, bukan sekedar sukacita, tapi anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, kita masih bisa beribadah, berdoa, memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesulitan hari-hari untuk beribadah. Baik, puji nama Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Tema bulan ini untuk GBI Pantai Mutiara adalah menjadi sangat kuat dan sangat berani. Diambil dari kitab Yosua 1. Nah, saya terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan isi dari Yosua 1 ini, maka kita akan menemukan hal yang cukup menarik. Apa yang menarik itu? Yaitu tentang perintah Tuhan kepada Yosua. Apa bedanya dengan perintah Tuhan yang lain, Pak? Saudara, memang semua perintah Tuhan adalah hal yang penting. Amin. Firman Tuhan adalah hal yang penting. Tapi dalam hal ini, kalau ada satu perintah yang sama, terus diulang-ulang, artinya itu sangat spesial. Artinya apa? Tuhan mau kita menarik satu perhatian yang khusus. Yang menangkap katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam kitab Yosua 1 ini, maka kita akan menemukan sebuah kalimat perintah Tuhan yang diulang sebanyak tepatnya itu 4 kali. Yang 3 kali merupakan perintah Tuhan langsung kepada Yosua, dan yang satu lagi justru dari umat Israel yang mengingatkan Yosua. Saudara, 4 kali perintah ini sampai diulang, dan tentunya menjadi satu hal yang sangat penting. Nanti saudara bisa lihat di ayat 6, 7, dan 9, itu adalah perintah Tuhan langsung kepada Yosua. Sedangkan ayat 18 adalah ketika Yosua berbicara kepada umat Israel, dan umat Israel yang kembali mengingatkan Yosua. Nah, saya terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk lebih dalam lagi. Mengapa Tuhan harus mengulang perintahnya? Kita mengerti perintah itu penting, tapi seberapa pentingnya perintah Tuhan itu yang diulang-ulang, dan kalau refleksikan dengan kehidupan kita saat ini. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan walaupun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, masih relevan sampai dengan hari ini. Yang sama-sama percaya katakan amin. Saudara, hanya diperlukan rema yang khusus. Kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kita bisa pelajari, kami pelajari pada zaman ini atas pesan Tuhan ini. Nah, saudara, kalau kita lihat Yosua, mengapa Tuhan sampai harus mengulang-ulang perintahnya? Ini ada hubungannya dengan suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Saya terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat, memang Yosua ini pada dasarnya sudah menjadi asisten Musa sekitar 40 tahun. Namun sepanjang 40 tahun perjalanan pelayanan Yosua bersama Musa, belum pernah sekalipun Tuhan menyatakan kepada Yosua, Yosua, nanti satu hari nanti kamu akan menggantikan Musa. Tuhan belum pernah berkata atau berfirman kepada Yosua seperti itu. Saudara, itu bukan berarti otomatis. Enggak, saudara, bagi Tuhan enggak otomatis. Oh, ini asistennya nanti akan, kalau misalnya Musa meninggal otomatis Yosua. Enggak seperti itu. Jadi Yosua mungkin easy going aja, santai. Apa yang diperintahkan Musa dia kerjakan. Nah, saya terkasih dalam Tuhan, tepat pada saat setelah Musa meninggal, baru kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua. Mari kita lihat firman Tuhan di Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 2. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 2, saudara sudah bisa melihat tayangannya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, perintah Tuhan yang diulang-ulang berulang kali kepada Yosua adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 4 kali Alkitab mencatat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Ini ada hubungannya dengan suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setelah Musa meninggal, baru kemudian Yosua mendapatkan perintah. Yosua, pimpin bangsa ini, kamu gantikan Musa untuk membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua 1 ini dicatat sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Jadi belum benar-benar masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Musa adalah seorang pemimpin besar. Dan bukan hanya sekedar pemimpin besar, punya karisma, tapi dia sangat dikasihi oleh umat Israel. Apa buktinya? Buktinya kita bisa lihat, saudara. Ketika Musa meninggal, maka Alkitab mencatat bangsa Israel menangisi kepergian Musa itu selama hampir 30 hari. Saudara, tidak mungkin kalau Musa tidak dikasih oleh bangsanya, kemudian bangsa Israel melakukan hal ini. 30 hari bangsa Israel melakukan perkabungan menangisi kepergian Musa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hal ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi Yosua. Kalau kita di posisi Yosua, mungkin juga kita merasakan satu kegentaran yang sama. Bagaimana mungkin saya bisa gantikan Musa? Bagaimana mungkin saya bisa menggantikan posisinya? Seorang yang begitu luar biasa, bakal dicintai oleh rakyatnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat makna perintah Tuhan kepada Yosua yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini artinya apa? Artinya Tuhan tahu Yosua sebenarnya hatinya nggak siap. Dia takut, dia khawatir. Khawatir apa? Khawatir dia gagal membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dia khawatir dia nggak bisa gantikan posisi Musa. Karena itulah, perhatikan saudaraku, firman Tuhan adalah hal yang penting. Tapi ketika satu firman diulang berulang kali, artinya apa? Kita harus taruh perhatian penuh di situ. Saudara, saya mau sampai di sini, saya mau berhenti sejenak. Saya mau sampaikan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Saudara, kalau gembala saudara, dalam hal ini Pastor Wijaya, dapat sesuatu rema dari Tuhan. Ayo jemaat pengerja, ini rema kita bulan ini, mungkin tahun ini, ayat emasnya ini, perkatakan ini. Saudara, saya mau sampaikan, ini Tuhan ajar saya. Sampaikan kepada jemaat, jangan ragu, perkatakan itu. Jangan terintimidasi oleh orang-orang, tanda kutip. Saya pernah mendengarkan khotbah mereka dan saya sayangkan. Saya bukan orang yang suka argumentasi, karena firman Tuhan bukan untuk didebatkan. Cuma saya sayang menyayangkan ada orang berkata seperti ini. Apa itu? Firman Tuhan kok dianggap seperti mantra? Ngomong itu terus. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya lihat hamba Tuhan ini jam terbangnya lebih banyak, lebih tinggi dari saya. Dia lupa firman Tuhan berkata, renungkan terus siang dan malam. Juga Tuhan mengajarkan kepada para tua-tua di Israel, perkatakan kepada anak-anak waktu engkau makan, waktu engkau berjalan. Nah, kalau Yesus berkata renungkan, perkatakan, artinya apa? Terus menerus kita perkatakan. Saya mau sampaikan, saudara, firman Tuhan bukan mantra. Walaupun kita katakan berulang kali firman Tuhan, yang membedakan apa? Sumbernya. Kalau mantra itu pasti dari manusia dan ada kepentingan-kepentingan dari kuasa gelap di dalamnya. Tapi kalau firman Tuhan jelas, sumbernya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan pernah ragu, jangan terintimidasi. Dulu saya sempat terintimidasi. Ngomong ini terus, iya ya, omongan orang itu benar ya, kok kayak jadi mantra. Tapi belakangan saya bersyukur Tuhan kasih hikmat buat saya. Bukan, jangan terintimidasi. Firman adalah firman, bukan mantra. Perkatakan berulang-ulang. Ajar anak-anakmu, ajar jemaatmu, didik mereka. Saya mau sampaikan di mimbar ini pagi ini, jangan pernah ragu-ragu lagi. Mungkin saudara berpikir, kok itu terus, ayat itu terus yang disuruh kita perkatakan, emang gak ada ayat yang lain? Kembali ke Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berulang kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Yosua, aku tahu engkau ragu, aku tahu engkau takut, aku tahu engkau kalau bahasa sedang gampang, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, aku akan menyertai engkau. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah ketakutan, keraguan Yosua ini salah? Enggak, saudara, wajar sebagai manusia. Tapi jangan berkepanjangan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan,
Karena itu sampai 3 kali Tuhan berkata sendiri kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah saudara, kalau baca di Yosua 1 ayat yang terakhir, itu adalah perkataan diucapkan oleh umat Israel. Umat Israel berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika iman kita lemah, maka yang muncul adalah ketakutan. Dan ketika ketakutan itu berkepanjangan, maka ujungnya akan berakhir pada hilangnya kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Kalau kita melihat kondisi saat ini, tidak sedikit orang yang pesimis, tidak sedikit orang-orang yang hidup dalam ketakutan menghadapi masa depannya. Mungkin 2 bulan lalu kita merasakan satu harapan yang begitu luar biasa. Kenapa? Vaksinasi sudah mulai digalakan. Tapi nggak berapa lama muncul lagi varian-varian yang baru. Dan belakangan ini kecepatan penularannya makin menjadi-jadi. Nah, saya nggak ingin berkepanjangan bahas soal ini. Tapi di sini kita melihat seakan-akan membuat harapan itu sirna seketika. Setelah firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan kebetulan kalau gembala jemaat di tempat ini mendapatkan pesan Tuhan, menjadi sangat kuat dan sangat berani. Ya, hari-hari ini kita perlu kekuatan dari Tuhan dan perlu keberanian. Keberanian itu apa? Menghadapi hidup ini, saudara. Banyak orang-orang yang sudah nggak berani lagi menjalani hidup ini. Mereka hidup dalam ketakutan. Saudara kasih dalam Tuhan, pesan Tuhan untuk jemaat GBI Pantai Mutiara dan semua yang sedang menyaksikan ibadah ini, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tidak ada kata menyerah di dalam kehidupan kita. Buang itu dari kamus kehidupan kita. Kata-kata menyerah itu buang jauh-jauh. Menyerah beda dengan berserah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Mazmur 27 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 27 ayat 14. Baca sama-sama, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, mari kita nantikan Tuhan. Bagaimana Tuhan membereskan semua kekacauan yang ada di atas muka bumi ini. Manusia yang satu pun gak ada yang mampu. Organisasi di dunia pun gak ada yang satu pun yang mampu. Mari kita sama-sama menantikan Tuhan. Bukan berarti kita menyuruh-nyuruh Tuhan, bukan berarti kita nggak beriman. Justru inilah iman percaya kita. Kita berani menjalani kehidupan kita ini karena apa? Kita percaya Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya. Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Pandemi ini tidak akan mampu menggagal rencana Tuhan atas gereja Tuhan di tempat ini. Pandemi ini tidak akan mampu menghalangi rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Pandemi ini tidak akan mampu menghalangi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya GBI Pantai Mutiara ini. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Saya terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat situasi saat ini, maka kalau tidak berlebihan saya katakan, si jahat ini berhasil menebar ketakutan melalui situasi-situasi yang ada. Saudara, banyak orang menjadi paranoid. Setahun yang lalu, waktu pandemi ini baru dimulai, saya sempat ikuti perkembangannya. Saya bahkan sampai catat berapa orang yang meninggal. Tapi ketika saya baru catat, itu masih awal, saudara. Belum seperti sekarang. Baru sampai angka meninggal di 500. Ada sesuatu yang gak beres dengan tadi. Saya merasakan ketakutan. Saya merasa, oh ini saya harus stop. Saya gak boleh lakukan ini. Saya gak boleh catat ini. Saya terkasih dalam Tuhan, dengar boleh, sekedar informasi buat kita apa? Berjaga-jaga. Tapi jangan sampai itu mengintimidasi kita sedemikian rupa. Bahkan menghalangi pelayanan-pelayanan kita, menghalangi tugas-tugas perkabaran Injil yang harusnya kita lakukan. Saya terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari-hari ini, seperti pesan Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tak kenal menyerah. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap percaya pada firman-Nya. Ini belum akhir segala sesuatunya.
Masih banyak orang yang harus diselamatkan. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Saya terkasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak kenal menyerah, supaya kita ini tidak menyerah di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini adalah tulisan Paulus yang mengungkapkan pada saat itu mereka tawar hati. Tawar hati artinya apa? Ini tawar hati ini levelnya sudah lebih dalam dari ketakutan. Mereka sudah nggak punya harapan, nggak punya semangat hidup. Karena begitu takutnya mereka menjadi tawar hati. Tapi Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Saya terkasih dalam Tuhan. Manusia pada dasarnya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita melihat diagram lingkaran, maka posisi yang paling luar, lingkaran luar adalah tubuh. Kemudian lingkaran kedua jiwa, dan yang paling dalam adalah roh. Saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Tawar hati gambaran orang yang menyerah dengan keadaan, putus asa dengan keadaan, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Kekuatan yang dimiliki oleh orang percaya sejatinya harus datang dari lingkaran yang paling dalam. Apa itu? Manusia batiniah kita, roh kita harus kuat, saudara. Pandemi ini tidak akan bakal bisa langsung menyerang roh kita. Pandemi ini, virus ini cuma bisa menyerang di tubuh di awal. Tapi memang kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tahu cara menanganinya, akan masuk ke jiwa. Dan kalau kita tidak cepat bereskan, roh kita akan terpengaruh. Saya terkasih dalam Tuhan. Karena itu Paulus berkata, tetapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Setiap hari. Saya terkasih dalam Tuhan. Miliki, mari hari-hari ini pesan Tuhan, miliki manusia batinnya yang kuat, miliki roh yang kuat, supaya kita tidak kenal menyerah, supaya kita sungguh-sungguh berani menghadapi kehidupan yang ada sekarang ini. Saudara, kalau mengandalkan daging kita, siapa yang berani menghadapi ini? Gak ada yang berani. Tapi ketika roh kita, manusia batinnya kita kuat, maka akan ada muncul satu keberanian. Karena pada dasarnya kekuatan orang percaya berasal dari di dalam manusia batiniahnya terlebih dahulu, dan itu akan terpancar keluar. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat hari-hari ini? Apa yang saudara bisa lihat hari-hari ini? Firman Tuhan yang kita baca, kalau kita bandingkan dengan kondisi yang ada di sekeliling kita, mari kita jujur sejenak dengan perasaan kita. Bukan jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri sendiri. Apakah saudara bimbang? Apakah saudara ragu? Bimbang Tuhan, bagaimana ini pelayanan ke depan ini? Bagaimana usaha di depan ini? Bagaimana masa depan anak-anak ini? Bagaimana kehidupan ini Tuhan? Atau saudara tetap percaya? Sebagaimana firman Tuhan berkata, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Bahkan juga termasuk pandemi ini, termasuk virus ini, tidak ada yang kekal. Jangan takut, pegang teguh firman Tuhan. Nantikanlah dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan bekerja. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu pun, baik itu keadaan ataupun orang, yang dapat memaksa kita untuk berhenti percaya. Gak ada yang bisa maksa sebenarnya, saudara.
Seharusnya keadaan ini nggak bisa memaksa kita untuk berhenti percaya. Bahkan orang sekalipun tidak bisa memaksa kita untuk berhenti percaya. Kenapa? Karena kita sendiri, saudara dan saya, adalah satu-satunya pribadi yang dapat mengambil keputusan untuk tetap percaya atau tidak. Jadi perihal percaya kepada Tuhan bukan bergantung kepada orang lain, bukan bergantung kepada keadaan, tapi kita sendiri. Saudara dan saya membuat keputusan apakah kita, apakah saya, apakah saudara mau tetap percaya kepada firman-Nya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, miliki manusia batinnya yang kuat. Saudara terkasih, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kalau kita lihat manusia jasmani kita, tubuh, sel-sel tubuh kita diperbaharui dengan cara apa? Makan makanan yang sehat, bergizi, ya, dan juga olahraga seperlunya. Nah, bagaimana dengan manusia batinnya kita? Bagaimana kita bisa memperbaharuinya seperti yang Paulus minta dari sehari ke sehari? Saya coba lihat lagi, kok kenapa bukan dari hari ke hari? Kalau hari ke hari mungkin bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi Alkitab mencatat sehari ke sehari, artinya setiap saat. Mari kita lihat dari Injil Matius 4 ayat 4. Bagaimana cara kita terus memperbaharui manusia batinnya kita? Kita kasih makan apa? Injil Matius 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya manusia batinnya kita itu kita beri makan apa? Firman Tuhan, bukan yang lain. Iman timbul dari mana, saudara? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Perhatikan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, inilah 2 sumber informasi melalui telinga dan melalui mata. 2 sumber informasi inilah yang sangat berpengaruh kepada iman percaya kita hari-hari ini. Kita sedang menghadapi medan pertempuran yang agak berbeda dari biasanya. Selain pandemi ini, tanpa kita sadari, saudara, berita-berita yang tersebar di medsos, baik itu mungkin berita buruk tapi memang benar buruk keadaannya, atau sekedar hoax, saudara, itu tanpa kita sadari bisa mengintimidasi kita, mencengkeram kita dengan roh ketakutan. Apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Seleksi dengan baik. Apa yang saudara baca hari-hari ini, seleksi dengan baik. Apa yang saudara dengar hari-hari ini. Kalau saya boleh bilang ya, mungkin sedikit intermezzo, kasih masker telinga sama mata. Intermezzo, kalau masa dikasih masker nggak bisa jalan. Artinya apa? Filter. Fungsi masker untuk apa, saudara? Mencegah hal-hal yang buruk kita hidup. Hati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Jangan ragu. Untuk apa? Singkirkan semua hal-hal itu yang membuat kita cuma hidup dalam ketakutan. Ikutin berita pandemi boleh, update boleh, tapi nggak perlu terlalu lama. Saya sudah ngalamin. Saya bersyukur waktu masih 500 sudah berhenti. Kalau sampai sekarang, mungkin kita nggak ketemu lagi sekarang, saudara. Saya sudah nggak tahu masuk di rumah apalah atau apa begitu, rehabilitasi mungkin. Kenapa? Karena dicekam roh ketakutan. Dan saya nggak mungkin berani datang ke sini. Dari Lipo Cikarang, Bekasi ke Jakarta, saya akan mikir, wah, Jakarta lagi menyebar. Tapi saya percaya Tuhan sudah buka jalan dan Tuhan lindungi kita. Amin. Nah, saya kasih dalam Tuhan. Ini cara memperbaharui manusia batinnya kita. Isi dengan firman, bukan dengan yang lain. Batasi. Bila perlu tegur dengan berani, mulai menegur dengan penuh kasih. Japri aja. Kalau teman di WA group itu kan banyak banget. Kalau kita tahu berita ini cuma mendatangkan ketakutan, japri teman kita, katakan dengan lembut. Mari kita beritakan kabar baik, kabar-kabar yang mendatangkan kekuatan.
bukan cuma makin menyebar ketakutan. Mari kita fokus kepada angka yang mana? Yang sembuh. Amin. Doakan itu angkanya makin besar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu cara kita memperbaharui manusia batinia kita. Pastikan saudara, hanya makanan yang sehat yang dimakan oleh manusia batinia kita. Nah, sebagai ayat penutup, mari kita kembali ke Yosua 1. Yosua 1 ayat 8. Inilah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan buat gerejanya di tempat ini. Yosua 1 ayat 8. Mari baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah jawaban bagi orang-orang yang berkata, ngomong firman Tuhan berulang kali kok kayak mantra. Ini jawabannya. Kasih mereka pengertian dengan penuh kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, katakan apa? Berulang, berulang. Nah, kalau ada yang bertanya, apa bedanya dengan mantra? Tuhan kasih hikmat kepada saya. Bedanya adalah sumbernya. Amin. Bedanya adalah sumbernya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pastikan hanya makanan-makanan yang sehat yang masuk. Ketika berita-berita yang buruk, walaupun memang itu benar, berita-berita hoax datang bertubi-tubi, segera renungkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Patahkan berita-berita itu yang hanya membuat kita ketakutan. Amin, saudara. Ketika berita-berita duka cita mulai datang, kok sepertinya ada banyak orang, saya lihat orang-orang itu jadi latah. Kenapa? Begitu ada seorang yang ngomong begini, saya sekarang melihat, sering dengar kabar, kalau dulu yang meninggal orang-orang saya nggak kenal, tapi sekarang orang-orang dekat saya. Dan saya lihat semua ikut ngomongin seperti itu. Ayo gereja Tuhan, kita yang mengikuti firman, jangan ikut-ikutan walaupun faktanya seperti itu. Kalau kita ngomong seperti itu artinya apa? Perhatikan, tangkap ini. Kita juga ikut mendoakan orang-orang yang kita kenal diambil orang-orang maut. Mungkin ini yang Tuhan taruh dalam hati sepanjang perjalanan saya di tol tadi. Saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak sedang lagi ada pergumulan. Saya semua keluarga puji Tuhan sehat semua, kami sehat. Walaupun kami nggak harus makan suplemen yang mahal macam-macam, tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi kenapa saya harus menangis? Ini yang Tuhan mau ajar jemaat. Jangan ikut-ikutan dengan mereka. Kalau mereka tanya, Pak, faktanya ada? Iya, itu fakta memang ada. Mati hidup manusia di tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan, bagi Tuhan, saudara perhatikan baik, bagi Tuhan. Bukan bagaimana cara seseorang meninggalkan kehidupannya di atas muka bumi ini. Mungkin dia bisa juga waktu saat tidur, bisa juga lagi di jalanan. Banyak cara. Tapi yang terpenting adalah kondisi imannya. Percaya dengan Tuhan atau tidak orang yang sudah selesai kehidupannya di atas muka bumi ini. Saudara kasih dalam Tuhan, mari saudara, jangan menyerah menghadapi keadaan ini. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang sangat kuat dan sangat berani. Karena itulah yang kita butuhkan hari-hari ini untuk menjalani kehidupan ini. Kalau saudara nggak berani keluar rumah nanti, jadi paranoid, ketemu orang takut, ke satu tempat, ya maaf sih, padahal kita tahu kursi itu sudah di steril. Kita mau duduk, kita semprot-semprot kursinya. Saya bukan pelakunya, saudara. Tapi saya melihat orang lain sampai sedemikian rupa ketakutannya. Padahal kan dia duduk. Virus masukkan melalui sini. Banyak hal-hal yang aneh yang terjadi di sekeliling kita karena ketakutan yang berlebihan. Mari jemaat GBI Pantai Mutiara yang sangat diberkati oleh Tuhan, atau siapapun sudah sedang menyaksikan ibadah ini, jadilah pribadi-pribadi memiliki manusia batinnya yang kuat. Amin. Filter semua yang masuk di dalam pendengaran kita, apa yang kita baca. Pastikan itu semua hal yang sehat, yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Saudara, orang yang takut itu artinya dia sedang menjauh dari Tuhan tanpa disadari. Orang yang dekat sama Tuhan,
tidak akan ada rasa ketakutan. Jadi cek diri kita. Kalau kita hidup dicengkeram dengan ketakutan, cek masing-masing. Saya juga cek diri saya. Apakah saya ini lagi jauh dari Tuhan? Sehingga ketakutan ini muncul dalam kehidupan saya. Lupa akan janji firman Tuhan. Masa terkasih dalam Tuhan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara. Pandemi ini tidak akan bisa mengagalkan rancangan Tuhan yang indah, yang luar biasa, tidak terselami atas gereja ini, GBI Pantai Mutiara, dan kehidupan saudara. Semua saudari sedang menyaksikan ibadah online ini. Mari kita sama-sama berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hamba boleh taat menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hatimu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap kami memiliki roh yang kuat, manusia batinnya yang kuat, seperti yang Rasul Petrus, Rasul Paulus ajarkan. Dari sehari ke sehari kami terus perbarui, kami berjalan semakin kuat dan tidak lelah. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang sangat kuat, sangat berani menghadapi kehidupan yang ada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu atas gereja-Mu belum selesai. Pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Dan kami percaya waktu Tuhan, kami akan nantikan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rabasyakarabat, berkati gereja-Mu GBI Pantai Mutiara, berkati Pastor Wijaya selaku gembala jemaat, berkati Tuhan beserta ibu dan anak-anak mereka, wakil Pak Huy dan seluruh keluarga, bahkan seluruh pengerja Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati, pakai gereja-Mu hari-hari ini, pakai gereja-Mu menjadi berkat, memberitakan kabar baik, memberitakan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kau ya Tuhan, Engkaulah kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami diberkati melalui firman-Mu. Yang percaya telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.